alamat 1186206192. Saya dari kelas 2B, Prodi PGSD Mata Kuliah Belajar dan Pembelajaran. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Abduludin. Baiklah, di sini izinkan saya untuk menyelesaikan tugas UTS saya, yaitu soal pertamanya, jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar adalah proses atau upaya yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku baik dari bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai hasil pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Proses ini melibatkan aktivitas fisik dan mental yang menyebabkan seseorang memiliki perilaku yang berbeda sebelum dan sesudah belajar. Nah, akibatnya adanya pengalaman baru, latihan, atau interaksi dengan lingkungan. Ciri-ciri belajar menurut Hamdani yaitu pertama, belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang digunakan sebagai bahan kegiatan dan tolak ukur keberhasilan belajar. Kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, jadi belajar bersifat individual. Tiga, belajar merupakan proses interaksi antara individu dengan lingkungan. Keempat, belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, lanjut lagi kepada pengertian pembelajaran. Pembelajaran yang diidentik dengan kata mengajar berasal dari kata dasar ajar, yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Ditambah dengan awalan pe dan akhiran an, yaitu pelajaran, yang berarti proses, pembuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik, menurut Jamaluddin pada 2019. Ciri-ciri pembelajaran menurut Daksono dan Hamdani berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, dilakukan dengan sadar dan direncanakan dengan sistematis. Kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menarik perhatian dan menantang siswa. 4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. 6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pembelajaran, baik secara fisik maupun secara psikologis. 7. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. 2. Jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, tujuan belajar itu intinya adalah hal yang ingin kita capai. Misalnya nih, kita setelah belajar matematika, kita jadi bisa menyelesaikan tugas matematika dengan benar. Nah, itu kan termasuk tujuan kita belajar matematika. Nah, contoh lainnya juga setelah kita belajar bahasa Inggris, kita bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi, tujuan belajar itu supaya kita bisa pertama, tahu dan paham sesuatu. 2. Bisa melakukan sesuatu. 3. Punya sikap yang baik, misalnya jadi lebih sabar atau disiplin. Nah, tujuan pembelajaran juga membantu guru supaya tahu apa yang harus diajarkan dan apa yang harus dicapai oleh muridnya. Nah, prinsip belajar dan pembelajaran apa saja sih? Nah, prinsip belajar itu kayak aturan dasar supaya belajar kita berjalan dengan lancar dan asik. Beberapa prinsip penting seperti pertama, siap dulu dong. Belajar tuh harus dalam kondisi siap, jangan pas lagi ngantuk atau bingung. Nah, 2, harus semangat. Kalau kita punya motivasi, belajar jadi lebih gampang dan menyenangkan, tentu kan? Nah,
3. Aktif ya, jangan cuma diem. Belajar itu paling efektif kalau kita bisa ikut aktif, misalnya nanya, diskusi, atau praktek langsung. 4. Tujuan jelas biar nggak bingung. Nah, kalau kita tahu apa yang mau kita capai, kita bisa fokus belajar dengan baik. 5. Setiap orang berbeda-beda. Jangan bandingin diri sama orang lain karena cara belajar dan kecepatannya berbeda-beda. 6. Ingat dan pakai ilmunya. Nah, belajar nggak cuma diingat di otak, tetapi juga buat dipakai di kehidupan sehari-hari. 7. Belajar itu nggak cuma di otak, tapi juga sikap dan kemampuan. Jadi, belajar harus melatih pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita. Jadi, kenapa penting kalau tujuan dan prinsip belajar ini dipahami dan diterapin, belajar jadi lebih mudah dan nggak bikin stres kan? Nah, kita juga bisa berkembang jadi orang yang lebih pintar dan siap menghadapi tantangan. Mudah kan? Intinya, belajar itu supaya kita lebih paham, bisa melakukan sesuatu dan punya sikap baik. Dan supaya belajar berjalan lancar, kita harus siap, semangat, aktif, dan tahu tujuan kita belajar apa. Oke? 3. Jelaskan pengertian, perbedaan, contoh implementasi, dan referensi bacaannya pada teori konstruktivisme, dan teori behavioristik. Nah, saya akan menjelaskan teori behavioristik. Teori behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Nah, yang terjadi melalui interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan individu. Dalam pembelajaran, guru memberikan stimulus berupa rangsangan atau tugas. Kemudian mengamati respon siswa. Jika respon tersebut sesuai dengan yang diinginkan, guru memberikan penguatan atau reward untuk memperkuat perilaku positif, atau hukuman untuk mengurangi perilaku negatif. Contoh implementasi teori ini prinsip utama teori ini adalah fokus pada perubahan perilaku yang nyata dan dapat diukur, serta menekankan pentingnya penguatan dalam proses belajar. Sementara itu, teori konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif di mana siswa secara sadar membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi, berdiskusi, dan menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa didorong untuk berpikir kritis, melakukan eksperimen, dan bekerja dalam kelompok untuk memahami konsep secara mendalam. Contohnya adalah siswa melakukan proyek kolaboratif atau diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata, sehingga mereka membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Dengan pendekatan ini, pengetahuan bukan hanya diterima secara pasif, tetapi dibentuk secara aktif oleh siswa melalui refleksi dan interaksi. Menjelaskan perbedaan teori behavioristik dan teori konstruktivisme. Nah, kita dapat lihat dari fokusnya. Kalau teori behavioristik ini fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati, stimulus ke respon. Nah, kalau teori konstruktivisme ini fokusnya pada proses aktif membangun pengetahuan oleh peserta didik. Nah, kalau perbedaan dari segi peran gurunya, kalau teori behavioristik ini nih guru hanya pemberi stimulus dan penguat perilaku. Nah, kalau di teori konstruktivisme ini guru sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar. Nah, kalau perbedaan dari segi proses belajarnya, kalau teori behavioristik ini respon terhadap stimulus dengan penguatan atau hukuman. Kalau teori konstruktivisme ini interaksi sosial dan pengalaman aktif dalam membangun makna. Nah, kalau perbedaan dari pengukuran keberhasilan, kalau teori behavioristik ini perubahan perilaku yang konkret dan terukur. Sedangkan teori konstruktivisme pemahaman dan kemampuan menerapkan pengetahuan secara aktif. Nah, contoh perbedaan aktivitasnya, kalau teori behavioristik ini nih memberikan reward atau punishment untuk membentuk perilaku. Kalau teori konstruktivisme ini nih
memberikan proyek kolaboratif, diskusi, eksplorasi, dan refleksi. Nah, kita cari contoh implementasi pembelajarannya. Kalau contoh teori behavioristik itu pertama, guru memberikan instruksi yang jelas dan spesifik, kemudian memberikan reward, misalnya pujian atau hadiah buku kepada siswa saat berhasil menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas. Nah, contoh keduanya yaitu guru memberikan hukuman atau sanksi kepada siswa yang melanggar aturan, seperti memberi teguran, pengurangan nilai, jika siswa tidak mengerjakan PR, agar siswa terdorong untuk rajin mengerjakan tugas. Nah, contoh ketiganya itu penggunaan latihan berulang dan penguatan positif untuk membentuk kebiasaan belajar tertentu. Nah, kalau contoh teori konstruktivismenya, contoh implementasinya. 1. Siswa melakukan proyek kelompok untuk membuat peta ekosistem, menghubungkan konsep rantai makanan dengan pengalaman mereka sendiri. Contoh keduanya, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa mencari informasi, berdiskusi, dan menyajikan hasil proyek secara kolaboratif. 3. Pembelajaran berbasis masalah di mana siswa aktif mencari solusi dan membangun pengetahuan melalui interaksi dan refleksi. Kesimpulannya, teori behavioristik dan konstruktivisme menawarkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Behavioristik lebih menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui stimulus dan respon, cocok untuk pembelajaran yang memerlukan pengulangan dan penguatan. Sedangkan konstruktivisme menekankan pembelajaran aktif dan bermakna, di mana siswa membangun pengetahuan sendiri dengan bimbingan guru sebagai fasilitator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.